Oke, selamat pagi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cecilia Veronica, NIM 19104169902, kelas A2 Pagi Manajemen, dengan dosen Adi Mursalim, SEMM. Perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif internasional terdiri dari tinjauan budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian terhadap faktor psikologi, sosial, dan budaya secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika. Secara umum, mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula jika keberagaman konsumen tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada suatu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak keragaman konsumen pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengatasi sifat alami dan ukuran-ukuran perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda-beda lintas budaya sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pasar asing yang diinginkan. Sudut pandang pemasaran global menekankan pada kemiripan-kemiripan konsumen di seluruh dunia dan strategi pemasaran lokal yang menekankan pada keragaman konsumen di negara-negara yang berbeda serta orientasi budaya mereka yang spesifik. Para pemasar seharusnya menyadari serta mempunyai sensitivasi terhadap kemiripan-kemiripan dan perbedaan-perbedaan lintas budaya yang dapat memberikan kesempatan perluasan pemasaran serta kesempatan memperoleh keuntungan. Para pemasar multinasional harus siap untuk membuat bentuk pemasaran yang spesifik di setiap negara yang mereka tuju. Berikutnya, arti penting menjadi multinasional. Saat ini, hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk-produk mereka di luar batas-batas negara asalnya. Faktanya, mereka hanya dibicarakan saat ini oleh mereka, bukan mereka apakah kita akan memasarkan produk ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkan sebagian produk yang sama dengan kampanye iklan global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah-istilah baru seperti global yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan elemen-elemen lokal untuk mengembangkan keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut, yaitu lokal dan global. Usaha Uni Eropa atau UE untuk membentuk sebuah pasar tunggal, mereka arti khusus bagi tantangan ini pemasaran global dan lokal. Kesepakatan pasar bebas Amerika Utara NAFTA yang saat ini terdiri dari negara USA, Kanada, dan Meksiko menyediakan akses pasar bebas terhadap lebih dari 400 miliar konsumen. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara yang sedang berkembang atau ASEAN membentuk wilayah pasar bebas ASEAN (AFTA) untuk mempromosikan perdagangan regional mereka. Banyak perusahaan yang mengembangkan berbagai strategi untuk mengambil manfaat dari pasar bebas yang ada ini, serta beragam kesempatan ekonomi lain yang sedang berkembang. Strukberg telah membuka sebuah toko di dalam kota terlarang di Beijing, China, dan MTV. New York telah
telah membentuk bekerjasama dengan Jepang Media untuk membangun saluran TV musik 24 jam berbahasa Jepang yang baru. Bermacam alasan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan menjual produk mereka ke seluruh dunia. Pertama, banyak perusahaan yang telah mempelajari bahwa ketika pasar dalam negeri telah matang, maka satu-satunya kesempatan terpenting untuk kelangsungan masa depan perusahaan diwakili oleh pasar luar negeri. Kenyataan ini mendorong mereka untuk memperluaskan batas-batas mereka dan mencari konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Terlebih lagi, konsumen di seluruh dunia cenderung gemar mencoba produk asing yang terkenal di tempat yang jauh dan berbeda, berikut memperoleh ekspor dari kultur lain. Dengan kebanyakan kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di berbagai dunia yang lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagian besar pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri. Perjalanan mereka, tinggal dan berjalan mereka di mereka asing, atau bahkan perpindahan mereka ke negara yang berbeda. Sebagai tambahan, konsumen dapat memperoleh selera terhadap kultur yang berbeda dari kontak mereka dengan film asing, teater, seni, dan artek, dan yang paling pasti dari pengamatan mereka terhadap produk yang berbeda dan tidak familiar di kultur mereka sendiri. Kategori tambahan tersebut di atas seringkali digunakan oleh pemasar untuk mencari dan mengembangkan pasar mereka dengan membawa produk-produk baru, layanan, cara, ide, dan pengalaman kepada konsumen potensi yang berbeda di negara yang berbeda serta memiliki sudut pandang budaya yang berbeda. Berikutnya, efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembeli, maka mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Secara umum, banyak konsumen menghubungkan Prancis dengan anggur, modem busana, dan parfum, serta sebagai produk kecantikan yang lain. Italia dengan pesta, perancang busana, couture, sepatu, dan mobil sport. Jepang dengan kamera dan konsumen elektronik. Dan Jepang dengan mobil, alat-alat pelaksa, dan pemesin. Terlebih lagi, konsumen cenderung mempunyai sikap atau kegemaran bahwa barang tertentu harus dibuat dari negara tertentu. Sikap ini biasa berdampak positif. Negara mungkin akan membeli nilai positif bagi suatu produk yang dibuat di negara lain. Contohnya, konsumen Amerika kelas atas akan beranggap bahwa sebuah tas tangan Prada Italia atau sebuah jam rock Swiss adalah investasi yang berharga. Berlawanan dengan konsumen lain yang mungkin akan terpengaruh secara negatif ketika dia mengetahui DVD play yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli dibuat di negara yang tidak dapat disosialkan dengan barang elektronik yang bagus, seperti DVD play yang dibuat di Italia. Efek negara asal seperti ini berpengaruh pada bagaimana konsumen merangking kualitas dan merek mana yang akhirnya mereka pilih. Walaupun demikian, penelitian terbaru
mengatakan bahwa ketika motivasi membeli mereka sedang tinggi, dan ketika mode spektik produk tersebut sedang mereka evaluasi, seperti menolak atau sangkutan produk yang dibuat di negara tertentu, penelitian mendasar konsumen akan diinformasikan negara asal mungkin juga akan berkurang. Berikutnya, analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana masuk pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya atau cross-natural consumer analysis. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemasaran terhadap karakteristik psikologi sosial dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Berikutnya, persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara-negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spektif. Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Sedangkan jika kepercayaan nilai adat istiadat dari target negara-negara jauh berbeda, maka strategi pemasaran yang lebih spektif diterapkan. Produk yang sama dapat mempunyai makna yang berbeda di tiap negara. Misalnya, strategi pemasaran di Indonesia yang berbudaya loktif dengan extended family dan masih menuju adat istilah dan bla bla bla. Berikutnya, efek waktu atau time effect. Saat akan mulai usaha baru di suatu negara, yang harus ditimbangkan adalah pace of life, ritme hidup, yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pace of life dapat diartikan sebagai seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Penelitian terhadap pace of life di 31 negara mengukur lama jalan kaki sejauh 60 kaki, lama berjuang pos mengerjakan pembeli, perangkut, dan kekuratan jam. Publik menemukan bahwa Indonesia berada dalam urutan yang ke-30. Pace of life tercepat ditempati oleh Switzerland yang terlambat diduduki oleh Meksiko. Strategi pemasaran di negara tersebut harus disesuaikan. Misalnya, restoran Pizza Hut di Switzerlandia harus menyiapkan sajian jauh lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Berikutnya yaitu pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat secara global, terutama di Amerika Selatan, Asia, dan Eropa Timur, dengan pendapatan per kapasitas yaitu $500 dapat dianggap sebagai kelas menengah. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli yang buying power yang cukup besar. Misalnya, kelas menengah di Cina merupakan target pasar untuk TV dan komputer. Selanjutnya itu akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Banyak pelaku pasar bermaksud melakukan peluasan internasional dengan melakukan strategi yang salah dengan percaya bila sebuah produk disesuaikan oleh konsumen lokal atau domestik, kemudian semua orang menyukainya.
Sudut pandang yang biasa ini meningkatkan kemungkinan kegagalan penjualan jadi penyebaran. Untuk mengatasi perdagangan yang tepat dan mengopik kulturasi, pelaku pasar harus melakukan penggunaan potensi produk mereka di negara-negara asing yang menjadi target pemasaran. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda, dua proses untuk penjual. Pertama, penjual harus menggunakan dengan seksama dari diri mereka nilai-nilai atau values, kepercayaan atau belief, dan adat istiadat atau customs dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Kedua, untuk dapat penerimaan bagi produk baru di masyarakat masing-masing, mereka harus mengembangkan satu strategi yang mendorong anggota masyarakat untuk merubah atau memecahkan tradisi mereka sendiri. Berikutnya, karakteristik naluri dari analisis lintas budaya. Biasanya, sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, sulit di negara Islam di Timur Tengah untuk mengadaptasikan penelitian pasar gaya Eropa. Contoh, Saudi Arab tidak diperbolehkan untuk memberhentikan orang di jalan raya, dan perkumpulan tidak dapat dijalankan karena kebanyakan pertemuan terdiri dari 4 atau 5 orang dikeluargakan. Berikutnya, teknik mengadakan penelitian. Dalam lintas budaya, beban bertambah terjadi karena bahasa dan penggunaan kata-kata seringkali berbeda dari satu negara ke negara lain. Misalnya, lain pada penelitian perdagangan internasional menekankan pada skala penugasan. Di USA, 5 atau 7 poin skala mungkin sesuai, tetapi di negara lain 10 atau bahkan 20 poin skala mungkin dibutuhkan lebih jauh lagi. Fasilitas penelitian pelayanan lewat telepon terdiri atau tidak tersedia di negara-negara atau wilayah tertentu di dunia. Untuk menghindari masalah pengukuran penelitian, para peneliti konsumen harus membiasakan diri mereka dengan keterbatasan pelayanan penelitian di negara-negara yang mereka evaluasi sebagai pasar yang potensi dan harus mempelajari bagaimana mendesain penelitian penjual yang akan menghasilkan data yang berguna. Penelitian harus ingat bahwa perbedaan budaya membuat metodologi penelitian yang standar menjadi tidak. Berikutnya, menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan dikemas dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara mana produk itu dijual. Penjualan produk-produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah word barang strategi. Contohnya, Clayton, Exter, Laundry, University, dan Flight juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk dan pelayanan. Berikutnya, pemasaran global yang adaptif. Dalam pembedaan strategi komunikasi pemasaran yang menekankan pada pesan umum, beberapa perusahaan melakukan strategi yang menyesuaikan iklan mereka dengan nilai-nilai khusus kebudayaan. McDonald's adalah contoh perusahaan yang mencoba untuk melokasikan iklan di tiap pasar yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan cara membuat perusahaan lokal. Contohnya, Ronald McDonald telah berganti nama menjadi Donald McDonald di Jepang karena bahasa Jepang tidak mengandung
mengandung bunyi R sebagai tambahan. Menu McDonald di Jepang telah dilokasikan dengan memasuki menu sup jagung dan mie-class teh hijau. Di Swiss, McDonald mengembangkan bungkus baru menggunakan ilustrasi dengan ukiran kayu dan desain yang lembut untuk menarik minat konsumen di negara itu, di mana orang di negara itu memiliki cita rasa yang tinggi terhadap makanan dan menyukai kegiatan di luar ruangan. Beberapa perusahaan menggunakan beberapa komunikasi strategi. Misalnya Unilever Plating adalah Black dan Dexter dan tambahan strategi global mereka dengan memasarkan produk mereka secara lokal. Dalam menggambarkan pendekatan adaptif, pembuat iklan global dengan mengetahui tentang perbedaan kebudayaan dapat membuat pesan tambahan yang efektif untuk menyesuaikan dengan pemesanan lokal. Berikutnya itu segmentasi psikografik antar budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antara konsumen yang mungkin munculnya pembagian kostum terhadap perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lain membentuk dengan strategi individu atau lokal marketing. Berikut yaitu penelitian di Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Eropa tentang nilai dasar motivasi yang mendorong terbentuknya sikap dan perilaku menghasilkan 6 kelompok global values mark segment, yaitu yang pertama strict fans, menyukai kekayaan, status, ambisi, dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa persoalan materi adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua adalah devotees. Devotees mempunyai nilai-nilai tradisional seperti keyakinan, kewajiban, keputusan, menghormati yang lebih tua. Sedikit tergabung dengan media dan tidak terlalu menyukai produk luar, khususnya di Afrika dan Asia Tenggara Timur. Yang ketiga, altruistic, yaitu extroversion, suka masalah-masalah sosial dan penyebabnya. Biasanya perbanding baik di usia-usia lebih tua antara umur 44 dan kebanyakan wanita Rusia dan Amerika Latin. Yang keempat, intimacy atau people, folks dan hubungan yang akrab, bersahabat, kekeluargaan terhadap di Glen Hungry dan Blend US. Yang kelima ada fun skirts, grup paling muda, yaitu menyukai sesuatu yang menarik, penulangan, kesenangan, terlihat menarik, menghabiskan waktu di bar dan restoran, suka akan media elektronik, gaya hidup global yang khususnya musik. Dan yang keenam, kreatif, yaitu mempunyai teknologi, pengetahuan, dan belajar. Konsumer terbesar pada media seperti buku, majalah, dan koran. Mereka menyukai barang yang menggunakan visi dan surfing di web. Berikut yaitu masalah produk. Market internasional sering menolak untuk memodifikasikan produk untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Market Amerika menjual produk makanan di Jepang seringkali menemukan kesulitan yang akhir meneruskan media mengubah kritik dan produk. Contoh lain, perusahaan besar Kellogg's berusaha menghindari berbagai jebakan budaya yang menghubungkan pasar makanan yang cross-culture dan ekspansi internasional. Sudah dipelajari dengan hati-hati perbedaan antara orang Islandia yang berkonsumsi sklain paling banyak dengan orang Prancis, Itali, Yunani yang sarapannya tidak memasuki Kerlake. Untuk mengatasi
untuk mengatasi masalah jebakan budaya seperti itu, maka market harus memasukkan dengan teliti apakah karakteristik fisik produk mereka bisa diterima di pasar baru atau tidak. Warna juga merupakan variabel yang paling penting dalam pasar internasional, karena satu warna yang sama sering memiliki arti yang berbeda di berbagai budaya-budaya yang berbeda. Contohnya, warna biru di Belanda artinya hangat, di Irland berarti kematian, di Swiss berkontanis dingin, di India berarti kemurnian. Hal ini menjadi penting karena warna produk kemasan harus memberikan arti yang tepat di negara di mana produk tersebut dipasarkan. Berikutnya yaitu masalah promosi. Ketika berkomunikasi dengan konsumer di berbagai negara, pasar promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat target masyarakat. Contohnya, perusahaan 7up sukses dengan time on call di pasar US menjadi tidak tepat bagi masyarakat pasar asing karena hal itu tidak diabaikan dengan baik dengan bahasa setempat. Belajar kesalahan dengan lebih cepat. Perusahaan multinasional seperti P&G dan Ford sekarang bekerja keras menjadi respektif pada nilai dan rasa yang khusus pada pasar lokal. Tindakan cepatnya adalah menaik sponsor pada program TV di berbagai negara ketika seks dan kekerasan pada TV show tersebut dinilai terlalu keras atau berat. Nama produk dan kalimat promosi juga bisa menyebabkan suatu masalah bagi merek internasional. Kata Coke di Cina terdengar seperti kata kematian. Complot Nov tidak terjual baik di Amerika Latin karena di Spanyol kata Nov berarti tidak berlari. Masalah harga dan distribusi. Market internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, produk ukuran kecil sering menjadi keharusan karena konsumen tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk ukuran yang lebih besar dan lebih populer di Amerika dan US dan negara kaya lainnya. Jika harga ingin bahwa pandangnya Amerika dengan harga berproporsi match. Sistem distribusi tradisional Jepang berbeda dengan sistem di US. Hubungan yang berkompleks terjadi antara perusahaan manufaktur Jepang, distribusi selanjutnya. Contoh, membutuhkan waktu selama 24 tahun bagi Jepang dari satu US mengenakan Apple I-nya sampai Apple tersebut benar-benar mencapai pasar saat konsumen Jepang bisa membeli. Karena itu mereka harus dapat membedakan seluruh distribusi mereka yang di berbagai bahasa. Nah, kesimpulannya adalah dengan banyak perbedaan sekarang antara sesama produk di sebuah negara, mudah untuk mengerti bahwa perbedaan yang besar mungkin terjadi di antara produk dari negara yang berbeda, mempunyai budaya, volume, kepercayaan, dan bahasa yang berbeda. Jika pemasaran internasional adalah untuk memuaskan kebutuhan konsumen, mereka harus mengerti bahwa persamaan dan perbedaan yang volume yang ada di antara orang-orang di negara target mereka. Ketika konsumen membutuhkan keputusan pembeli, mereka tampaknya menyadari negara-negara asli tempat barang yang mereka beli dihasilkan. Konsumen seringkali punya perilaku khusus atau bahkan frekuensi untuk produk yang dibuat di negara tertentu. Efek negara asli ini mempengaruhi bagaimana konsumen menilai kualitas tentang target mereka yang pada akhirnya mereka pilih. Demikian penjelasan dari saya.
Semoga materi yang saya berikan ini boleh bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya Cecilia Veronica mengucapkan terima kasih.